pemirsa, selamat menyaksikan berita imigran baru. Mulai 1 Juli penggunaan kartu iCard atau iPass dua-duanya boleh digunakan di MRT Taipei maupun Kaohsiung, mengurangi kerepotan masyarakat mengganti kartu. Perusahaan MRT membuat iklan, nama artisnya juga mirip MRT Kaohsiung. Banyak masyarakat setelah menonton iklan ini menjadi tertawa tergeli-geli. Fungsi kedua kartu juga saling tumpang tindih, bahkan pembelanja domestik juga ikut serta. 大家好，我是高杰。 用悠游卡搭高捷、坐高捷都有优惠。台北市长柯文哲也来参与咖。你很热哦。用悠游卡坐高捷5次，送双麒麟2只，谢谢。好啦，谁叫我是高捷？ Mencari aktor Cao Jie benar-benar sangat humor dan menjadi topik pembicaraan. Mulai 1 Juli tidak peduli pakai kartu iCard atau iPass, dua-duanya boleh naik MRT Taipei dan Kaohsiung. 比较方便。方便在哪里？不用再买一张卡，然后再储值。一张卡在台北、高雄都可以用。 Dua pihak mempunyai penawaran khusus dan keunggulan, tapi sebenarnya kwitansi elektronik MRT Taipei dan Kaohsiung diam-diam bersaing. Sampai tahun ini bulan Juni, penjualan iCard sudah mencapai 60 juta kartu, 6 kali lipat dibandingkan iPass. Alasan utama karena kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja, memiliki pangsa pasar yang tinggi, tapi fungsi kedua kartu ini sangatlah mirip, juga berguna untuk belanja. Tidak hanya fungsi kedua kartu yang hampir sama, iPass demi meningkatkan pangsa pasar tidak hanya di variasi gambar. Ada yang mirip dengan kartu, juga ada edisi film populer dan artis kartun. Bahkan ada bentuk lucu sandal jepit Taiwan, produk ini disukai oleh remaja. Pemeran iklan MRT Cao Jie yang juga sangat populer. Sekarang kartu iPass juga bisa digunakan di MRT Taipei. Persaingan dari kedua kartu ini akan semakin ketat. Tanshui adalah tempat wisata yang banyak dikunjungi pada liburan New Taipei. September tahun lalu mendirikan stasiun Yubek, tidak banyak sedikit warga bersepeda ke Tanshui. Kemudian pulang naik MRT, akhirnya jumlah pengembalian Yubek mendadak banyak, menyebabkan warga tidak bisa mengembalikannya. Tapi sekarang sudah ditambah pengambilan sepeda untuk menyelesaikan solusi warga dalam pengembalian Yubek. Hari libur Tanshui banyak pengunjung, banyak orang seperti kedua orang ini bersepeda Yubek ke Tanshui untuk bermain, diparkirkan kemudian baru jalan-jalan. 从哪边过来？士林。想说假日可以运动运动，然后过来这边走走。要骑回去吗？再考虑看待会逛完之后还有没有体力。没有体力的话呢，就坐捷运回去。 Naik Yubek sangat praktis, tapi tempat parkir hanya beberapa saja. Apalagi kalau liburan, banyak orang naik Yubek berhenti di Tanshui. Mana tempat banyak? Bersepeda Yubek paling ditakutkan adalah hal ini. Parkiran Yubek penuh, terpaksa menghubungi perusahaan. Baru ada mobil ke sini untuk mengangkut beberapa Yubek dan baru ada tempat parkir. 就是没地方停了，然后要找很久，等多久？ 10几分钟吧。等到人家骑走吗？还是？ 对啊。 Ternyata bersepeda juga harus lihat keberuntungan. Departemen Perhubungan juga menemukan stasiun Yubek di MRT Tanshui saat hari libur jam 4-6 sore. Pengembalian Yubek sangat tinggi. Dulu saat liburan beruntun, sepeda parkir penuh sampai trotoar. Demi mengatasi masalah ini, sekarang lihat perusahaan Yubek mengutus mobil untuk ambil Yubek. 有车我们就会每天都会来啊，一车就载大概13、14台吧。 Departemen Perhubungan sudah menambah lapangan sementara Yubek dan juga memerintahkan menambah stasiun Yubek di sekitar MRT demi mempersingkat waktu pinjam kembali Yubek. Dengan adanya petugas dan mobil pemindahan Yubek baru membuat warga tak perlu menunggu terlalu lama. Mioli Nancuang ada jalan bunga Hydrangea. Banyak orang ke sini, setiap orang berfoto. Pemilik menyatakan tahun ini musim bunga menjadi panjang. Suasana romantis ungu membuat tempat ini dikunjungi banyak orang, bahkan terjadi kemacetan. Tidak peduli foto pakai tongsis, selfie di rimbunan bunga, atau panjat untuk selfie, di seluruh area ada bunga Hydrangea. Bisa foto sepuasnya karena di sini bunganya mekar semua. Daerah romantis ini di Mioli Nancuang, petani dengan penuh hati membudidayakan, membuat bunga ini semakin mekar, semakin besar, menjadi jalan bunga Hydrangea. Tiba-tiba terkenal. 我第一次来看这个花，它就是这里拍的东西都很漂亮。 Wisatawan berduyun-duyun membuat jalan ke gunung menjadi macet. 报一下车啊，报一下车啊，那台出完之后就挡车挡车。 Mobil satu persatu naik, petugas pertanian sibuk mengatur lalu lintas dan takut mempengaruhi suasana hati pengunjung melihat bunga. Orang dewasa dan anak-anak semua suka suasana romantis berwarna ungu. Selain tersebar di jalan, juga banyak taman bunga Hydrangea. Tidak hanya aroma yang harum, pemilik menyatakan
Tahun ini musim bunga menjadi panjang. Sampai sekarang bunga masih mekar. Jadi jika ingin melihat tempat ini, manfaatkan kesempatan untuk berkunjung. Musim panas membuat kita berkeringat. Dokter Cina menyatakan keringat berlebihan bisa menguras gas sang yin. Dokter memberi saran makan sedikit lemon plum. Ini berkhasiat mencegah keringat berlebihan. Hindari makan penyerap cahaya seperti sawi, bayam, lobak. Makanan tersebut peka cahaya menyebabkan kulit jadi hitam. Tanggal 3 suhu tertinggi di Taipei 36,1 derajat, di Banjau 35,9 derajat bagian tengah, selatan dan timur suhu mencapai 34 derajat ke atas. Di luar berkeringat sampai basah. Jangan berpikir berkeringat membuang racun. Dokter pengobatan Cina mengatakan berkeringat bisa mengeluarkan gas sang yin. Dokter menyarankan konsumsi makanan asam membantu mengurangi berkeringat. 中医的流里面，汗就是一种心液，心啊、心脏啊流出来的液体。那这种流太多，你就会觉得好像精疲力尽，然后甚至于呢没有食欲，很容易疲劳。酸呢能够入我们的肝经，然后帮助我们止汗练汗。 Makanan rasa asam membantu mengurangi keluarnya keringat, seperti lemon, plum, dan bunga rosel, merupakan pilihan yang terbaik. Musim panas mudah terkena sinar matahari, pilihan sayur juga sangat penting. Sawi, seledri, kemangi, dan peserteli merupakan sayur penyerap cahaya. Ini membuat kulit menjadi hitam. 通常那个感光的这个食物大部分在这个有味道的，尤其是深色的蔬菜会比较多，它会进到我们的人体里面呢，跟我们的皮肤的蛋白质，然后刺激它以后，它产生就是让我们的黑色素形成的比较快。 Jika ingin cepat kulit hitam menjadi putih, dokter menyarankan pilihlah iren, tangkwe, paizi, tian mentong, jamur kuping putih, dan sanyo. Dimasak seperti obat Cina kemudian diminum. Tidak hanya kulit menjadi putih, juga mencegah munculnya flek hitam. Jika anak tidur mendengkur, harus diperhatikan seorang anak kelas 3 SD Xiaohong karena tidur mendengkur membuat mama sangat khawatir. Diperiksakan ke dokter karena alergi membuat hidung tersumbat, membuat dia sering bernafas lewat mulut, menyebabkan posisi organ pernafasan berubah sehingga mendengkur. Dokter memasang alat di mulut Xiaohong disesuaikan dengan latihan pernafasan dan akhirnya membaik. Kenapa anak kecil tidur mendengkur? Seorang anak kelas 3 SD namanya Xiaohong seperti ini. Tidur terus mendengkur, tapi juga karena gigi tongos mulut tidak bisa ditutup. Periksa ke dokter tahu bahwa gigi tongos dan alergi rinitis membuat hidung tersumbat. Membuat Xiaohong terpaksa menggunakan mulut untuk bernafas. 舌头的位置就一定比较沉下去，那做成很容易做成这个呼吸道的阻塞这种问题。 Dokter bilang anak kecil mempunyai kebiasaan isap jari rahang bisa bergeser. Hal ini juga bisa menyebabkan gigi tongos. 当你吃手指的时候，所以你上颚就不要推出来，上面不要缩了进去，所以这就是这个问题。所以通常我们都从那个小孩很小的时候就注意到有这个问题的时候，就请他家长就带他来做治疗。 Mencegah gigi tongos, dokter menyarankan saat usia pertumbuhan pasang alat pengaturan, melebarkan kedua sisi rahang atas, meratakan gigi yang menonjol. Anak makan jari juga bisa dicegah oleh alat ini, bisa memperbaiki gigi tongos dan dengkuran. Terima kasih telah menyaksikan berita imigran baru. Semoga Anda semuanya sehat walafiat. Sampai bertemu kembali.